Salam, selamat malam sahabat terkasih. Sebelum kita menutup hari, mari kita berhenti sejenak. Bukan untuk memikirkan semua pekerjaan yang belum selesai, tetapi untuk melihat sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu hati kita sendiri. Sepanjang hari kita mungkin sibuk memperhatikan keadaan di sekitar kita. Kita melihat pekerjaan, keluarga, orang lain, dan berbagai masalah yang harus diselesaikan. Tetapi malam ini, mari kita bertanya, bagaimana keadaan hatiku di hadapan Tuhan? Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat terkasih, ini adalah doa Daud. Dan ada sesuatu yang menarik. Daud tidak meminta Tuhan memeriksa orang lain. Dia berkata, selidikilah aku. Apa yang dimaksud Daud? Sebenarnya Tuhan sudah mengenal Daud sepenuhnya. Di sepanjang Mazmur 139, Daud menyadari bahwa tidak ada satupun bagian hidupnya yang tersembunyi dari Tuhan. Jadi, ketika Daud berkata, "Selidikilah aku," dia bukan hanya sedang memberikan informasi baru kepada Tuhan. Dia sedang membuka dirinya di hadapan Tuhan. Seolah-olah Daud berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau mengenalku. Sekarang, tunjukkan kepadaku apa yang perlu aku lihat tentang diriku sendiri." Ini adalah sikap yang berbeda dari orang yang selalu merasa dirinya benar. Kadang kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat bagian yang perlu diperbaiki dalam diri sendiri. Kita bisa mengingat perkataan orang yang menyakiti kita selama berhari-hari, tetapi kita mungkin lupa memeriksa apakah ada perkataan kita yang juga telah menyakiti orang lain. Karena itu, doa Daud sangat relevan untuk kita bawa sebelum tidur. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang suatu hari mendapat pesan dari temannya. Pesannya singkat, "Maaf kalau tadi perkataanku membuat kamu tersinggung." Pria itu membaca pesan tersebut dan langsung merasa kesal. Malamnya, sebelum tidur, dia teringat pesan itu lagi. Dia kemudian berdoa, "Tuhan, kalau memang ada sesuatu yang salah dalam sikapku hari ini, tunjukkan kepadaku." Setelah diam beberapa saat, dia teringat percakapan mereka. Dia menyadari bahwa memang ada satu kalimat yang dia ucapkan dengan nada merendahkan. Mungkin temannya memang salah, tetapi dia juga tidak sepenuhnya benar. Akhirnya, dia membalas pesan itu. "Aku juga minta maaf. Tadi aku bicara terlalu keras." Tidak ada masalah besar yang langsung berubah. Tetapi malam itu dia belajar sesuatu. Kadang kita tidak membutuhkan pembelaan diri. Kita membutuhkan keberanian untuk mengakui bagian kita. Dan itulah salah satu makna doa Daud. Tuhan, selidikilah aku. Mari kita perhatikan kelanjutan doa Daud. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud tidak hanya meminta Tuhan menunjukkan kesalahannya. Dia meminta Tuhan menuntunnya ke jalan yang benar. Artinya, pemeriksaan hati bukanlah ditujukan akhir. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelah Tuhan menunjukkan sesuatu kepada kita. Kalau hari ini kita sadar telah menyakiti seseorang, maka besok kita perlu meminta maaf. Kalau kita sadar telah mengambil keputusan yang salah, kita bisa memperbaikinya. Kalau kita menyadari ada kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan, kita dapat mulai meninggalkan kebiasaan itu. Tidak harus semuanya berubah dalam satu malam. Tetapi kita bisa mulai dengan satu langkah, yaitu ketaatan. Sahabat terkasih,
Malam ini kita tidak perlu melakukan pemeriksaan yang panjang. Cukup ambil waktu sejenak dan tanyakan kepada Tuhan, apa yang hari ini perlu aku syukuri? Adakah sesuatu yang perlu aku akui? Adakah seseorang yang perlu aku ampuni atau aku minta maaf? Lalu berhenti. Dengarkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan mengingatkan sesuatu yang selama ini kita abaikan. Mungkin juga kita justru menyadari bahwa hari ini Tuhan sudah menolong kita dalam banyak hal. Apapun yang kita temukan, jangan menghakimi diri sendiri. Bawalah kepada Tuhan. Setiap tujuan kita bukan tidur dengan perasaan bersalah. Tujuan kita adalah tidur dengan hati yang dibereskan di hadapan Tuhan. Besok, kita mendapat kesempatan untuk menjalani hari yang baru dengan langkah yang lebih baik. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu apa adanya. Kami berdoa seperti Daud. Selidikilah kami, ya Tuhan, dan kenalah hati kami. Tunjukkan kepada kami jika ada sikap, perkataan, atau keputusan hari ini yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami keberanian untuk mengakuinya dan kerendahan hati untuk memperbaikinya. Kami juga bersyukur untuk pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami menyerahkan hari yang telah berlalu ke dalam tangan-Mu. Ampuni kesalahan kami, berikan damai dalam hati, dan tuntun kami di jalan yang benar. Ketika kami tidur malam ini, biarlah kami beristirahat tanpa membawa beban yang tidak perlu. Dan jika Engkau memberikan kami kesempatan melihat pagi yang baru, tolong kami menjalani hari ini dengan hati yang lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.